Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue pengen sharing rakitan PC lagi nih ke kalian. Kali ini budgetnya di 15 jutaan cuy. Yep, menurut gue di budget 15 juta ini seksi banget sih dan sweet spot banget menurut gue pribadi dan kebanyakan orang. Di video ini gue akan menjawab pertanyaan, kira-kira dengan budget 15 jutaan kita bisa rakit PC gaming seperti apa ya di tahun 2025? Buat specsnya di video kali ini gue akan pakai full AMD cuy, merah all the way pokoknya. Prosesornya pakai Ryzen 5 7600 dan GPU atau VGA-nya di sini gue pakai Radeon RX 7700 XT. Seperti yang kita tahu, belakangan ini AMD lagi mendominasi Intel banget sih, baik dari sisi harga dan juga performance-nya. Dibanding Nvidia, di budget mid-end juga AMD menurut gue mendominasi. Dengan specs yang gue pakai kali ini, game AAA terbaru di resolusi 1440p dan 1080p, rata kanan udah bisa banget sih. Selain specs yang udah oke banget, rakitan PC kali ini menurut gue juga looks-nya nggak main-main cuy. Cakep banget dengan tema all white-nya dan juga tetap elegan dengan RGB yang nggak berlebihan. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya. Oh ya, buat kalian yang tertarik juga untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue pengen jelasin parts-parts apa aja yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 7600. Kenapa gue pilih pakai prosesor ini? Karena pertama dari segi performa, prosesor ini udah ngebut banget dengan 6 core dan 12 thread Zen 4-nya yang ngeboost sampai 5,1 GHz. Performance-nya tuh sekitar 10% lebih kenceng daripada Intel i5 Gen 14 14400. Alasan yang kedua adalah platform AM5 ini sih yang future proof banget sampai at least 3-4 tahun ke depan. Jadi kalau ke depannya kalian ada rencana mau upgrade, gampang banget, nggak perlu repot-repot ganti motherboard lagi. Alasan terakhir yang bikin gue pilih pakai AMD adalah untuk menghindari skandal Intel Gen 13 dan Gen 14 sih yang suka nge-crash, gak stabil dan kadang bisa terdegradasi juga performance-nya seiring berjalannya waktu. Next, buat motherboardnya, di sini gue pakai motherboard yang cukup aja dari merek ASRock B650M Pro RS. Di sini gue pilih pakai motherboard ini karena dari segi power delivery udah cukup banget, bahkan kalau kedepannya kalian mau upgrade ke Ryzen 7 9800X3D yang terbaru juga masih bisa banget. I/O dan fitur dari motherboard ini juga menurut gue udah cukup komplit sih. Dan yang gue suka juga adalah motherboard ini udah support sampai 3 NVMe SSD. Jadi kalau kedepannya kalian mau nambah storage itu gampang dan fleksibel. Selain itu looks Mobo ini yang putih juga cocok banget sama tema PC build kali ini. Lanjut buat RAM-nya, di sini gue pakai RAM DDR5 32GB dari merek Cleve Crash 5 RGB 32GB yang warna putih dengan speed 6400 MHz di CL32. Gue suka banget sih sama RAM ini karena pertama dari segi performance-nya, RAM ini udah ngebut banget di speed 6400 MHz CL32 dan hebatnya RAM ini bisa jalanin speed tersebut di platform AMD AM5. Buat kalian yang belum tahu, biasanya platform AM5 itu kurang bisa jalanin RAM speed tinggi cuy. Biasanya maksimal di speed 6000 MHz atau di 5600 MHz aja udah mentok. Mungkin karena RAM ini udah punya Expo profile buat AMD ya. Jadi Expo ini tuh kayak XMP profile kalau di Intel gitu. Jadi kalau kalian mau overclock RAM nggak perlu repot, tinggal satu klik aja. Selain itu yang gue suka juga dari RAM ini adalah tampilannya sih. Menurut gue ini salah satu RAM DDR5 yang punya desain cakep dan elegan banget. Terutama warna putihnya yang clean dan berkelas banget menurut gue. RGB-nya juga bagus, terang dan gak lebay. Build quality dari RAM ini juga udah solid banget. Heatsinknya metal dengan finishing yang matte gitu. Lanjut ke GPU atau VGA-nya. Di sini lagi-lagi gue pilih jadi tim merah lagi dengan pakai AMD Radeon RX 7700 XT. Kenapa gue pilih pakai GPU ini dibanding GPU Nvidia kayak RTX 4060 Ti?
Karena dari segi performance, GPU ini performance-nya udah mendekati RTX 4070 cuy, cuma beda sekitar 3-4% aja. Tapi harga dari GPU ini itu mirip-mirip dengan RTX 4060 Ti, yang dimana Radeon RX 7700 XT ini lebih ngebut sekitar 15% daripada RTX 4060 Ti buat gamingnya. Gokil sih menurut gue, GPU ini no-brainer banget buat dijadiin pilihan di harga 6 jutaan ya pas lagi diskon di marketplace. Menurut gue GPU ini udah capable banget sih buat mainin game-game AAA terbaru di settingan mentok kanan di resolusi 1440p dan 1080p. VRAM dari GPU ini juga udah 12GB yang udah tergolong cukup aman lah buat game-game AAA terbaru. Di sini yang gue pakai dari merek Gigabyte tipe gaming OC ya. Yes, gue tahu ini GPU-nya bukan warna putih karena saat gue rakit PC-nya cuma varian ini yang available untuk gue pakai. Buat kalian yang pengen rakit PC-nya, bisa banget pilih varian Steel Legend atau merek Sapphire yang all white. Link pembeliannya juga udah gue taruh di kolom deskripsi ya cuy. Pastinya bakal lebih cakep lagi sih. Lanjut buat CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling 240 mm dari merek Olympus, tipenya IOTA L24 yang warna putih. Yang gue suka dari AIO water cooling ini adalah desain dan tampilannya sih yang kelihatan clean dan elegan banget, apalagi yang warna putihnya. RGB yang ada di AIO ini juga nggak berlebihan gitu, manis aja, dan dia menurut gue juga keren banget karena punya digital display yang desainnya floating gitu cuy. Keren dan elegan banget sih menurut gue. Build quality dari AIO ini juga udah solid banget menurut gue karena terbuat dari bahan aluminium aviation grade. Buat performance-nya juga AIO ini udah oke banget sih buat ngehandle Ryzen 5 7600. Bahkan kalau kedepannya kalian mau upgrade sampai Ryzen 7 9800X 3D yang terbaru juga masih bisa banget. Dan yang gue suka juga AIO ini nggak berisik pumpnya. Next, buat storage, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 1TB dari merek Team Group, tipenya T-Force A440 Lite. Yang gue suka dari SSD ini adalah dengan harganya yang murah banget di under 1 juta, tapi performance dari SSD ini tuh udah ngebut banget. Rate-nya di 7200 MB per second dan write-nya di 6200 MB per second. Nice banget sih SSD ini, jadi bikin PC-nya kerasa snappy dan ngebut banget. Lanjut ke power supply-nya, di sini gue pakai PSU 850W dari merek FSP, tipenya GD Vita 850W. Gue pilih pakai PSU FSP GD Vita 850W ini karena PSU ini udah punya sertifikasi 80+ Gold. Fitur-fitur safety dari PSU ini juga udah lengkap, jadi bakal aman banget karena komponen yang dipakai di PSU ini udah premium. Kapasitornya pakai kapasitor Jepang cuy. Kualitasnya nggak main-main lah pokoknya, tapi harganya tetap bisa terjangkau di 1 jutaan lebih dikit aja. FSP ini secara brand trusted banget sih menurut gue sebagai top 3 power supply manufacturer di dunia. Kabel dari PSU ini juga udah flat cable warna hitam ya. By the way, 850W itu udah lebih dari cukup banget buat ngehandle kombinasi Ryzen 5 7600 plus RX 7700 XT. Dan kedepannya kalau kalian mau upgrade juga sampai RTX 5090 masih sanggup. Buat kalian yang nggak berencana untuk upgrade PC kedepannya, bisa banget juga pilih varian 750 atau 650W-nya ya buat ngehemat budget. Lanjut ke casing PC-nya. Di PC build kali ini gue pakai casing dari merek FSP juga, tipenya CST 360 yang warna putih cuy. Yang gue suka dari casing ini adalah ukurannya yang compact banget buat casing micro ATX, tapi nggak ada compromise fitur-fiturnya. GPU yang gede tetap muat di casing ini up to 370 mm. Ini RTX 4080 atau 4090 aja masih bisa muat sih. AIO water cooling 240 mm juga support. PSU ukurannya masih support ATX. Bahkan hard disk juga up to 5 piece masih bisa dipasang di casing ini. Mantep banget sih menurut gue, compact tapi no compromise. Secara desain juga menurut gue casing ini oke banget, kelihatan clean dan elegan. Nggak aneh-aneh lah desainnya. Panel depan dan atas dari casing ini juga udah mesh panel ya, jadi airflow dari casing ini udah bagus menurut gue. Side panelnya juga udah tempered glass yang bikin komponen indah PC kalian bisa ke showcase dengan baik. Oh ya, casing ini juga udah punya USB Type-C di front panelnya. Build quality dari casing ini juga udah termasuk bagus, kokoh dan gak lembek besinya. Harganya juga affordable banget di 600 ribuan aja. Terakhir buat fan casingnya, di sini gue pakai fan murah meriah dari merek OCNG.
Bener gitu nggak ya nyebutnya? Tipenya Prism RS ARGB 120 mm yang warna putih. Yang gue suka dari fan ini pastinya desainnya sih, yang nge-copy Lianli Unifan SL Infinity. Dan menurut gue desainnya clean dan keren banget sih menurut gue. Bagian tengah fan blade-nya tuh di sini tanpa RGB tapi dibikin brush metal gitu, yang bikin fan ini menurut gue jadi lebih elegan. Menurut gue fan ini a good copy sih, bukan yang abal-abal gitu cuy. Dan harganya juga gokil banget, di 60.000 aja satunya. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil ngerakit PC-nya, gue pengen sambil ngobrol-ngobrol nih sama kalian. Gue pengen sharing sih terkait GPU yang baru banget keluar dari Intel, Battlemage Arc B580. Menurut gue GPU ini bakal jadi big deal banget sih buat PC build di budget low to mid end. Kenapa? Bayangin aja cuy, dengan harga yang cuma di 249 US dollar aja atau sekitar di 4 juta rupiah pas, kita bisa dapetin performance yang gokil banget setara dengan RTX 4060 Ti atau bahkan lebih ngebut di beberapa game malah. Yang pasti sih dengan adanya Intel Battlemage Arc B580 ini, GPU dari Nvidia yaitu RTX 4060 jadi udah nggak relevan lagi sih untuk dipakai saat ini. VRAM dari Arc B580 ini juga udah 12GB ya cuy. Yang keren juga, bahkan GPU ini perform lebih baik daripada Nvidia dan AMD di resolusi yang lebih tinggi kayak 1440p dan 4K. Jadi dia scaling ke resolusi yang lebih tinggi tuh performnya lebih bagus cuy dibanding Nvidia dan AMD. Gue excited dan gak sabar banget sih buat nyobain GPU ini di tahun 2025, terutama di rakitan PC budget 10 jutaan gitu. Stay tune buat videonya ya. Sekarang kita tinggal nungguin Nvidia dan AMD ngerespon Intel Battlemage aja sih dengan RTX 50 seriesnya dan AMD dengan RX 8000 seriesnya. Gue happy banget sih dengan adanya kompetisi dari Intel yang baik banget kompetisinya. Gue juga jadi optimis Nvidia, terutama AMD juga sih, bakal ngasih kompetisi yang baik juga untuk market di low to mid end. At the end of the day, kita sebagai konsumen yang bakal diuntungin dengan adanya kompetisi ini sih. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue looks dari PC ini keren banget sih, kelihatan clean dan elegan, tapi tetap compact dengan casing FSP CST 360-nya. AIO dari Ossipus juga bikin looks-nya makin elegan, dan RAM dari Cleve juga desainnya keren dan masuk banget di PC build kali ini menurut gue. Buat detail performance-nya sendiri kayak gimana, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA terbaru. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya.
Well, gimana menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi prosesor AMD Ryzen 5 7600 dan Radeon RX 7700 XT? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih looks dari PC ini keren banget dengan casing FSP CST 360 warna putihnya. Tampilannya kelihatan clean dan elegan tapi tetap compact ukurannya. Kelihatannya tuh juga penuh banget cuy PC-nya secara tampilan. Overall keren banget sih secara looks in my opinion. Performance dari PC ini juga udah terbaik menurut gue di budget 15 jutaan. PC ini udah capable banget buat jalanin game-game AAA terbaru di settingan mentok kanan di resolusi 1080p atau di 1440p. Untuk total budget dari rakitan PC kali ini ada di angka 15,8 jutaan ya cuy. Dengan catatan di sini gue maksimalin budget dengan voucher-voucher diskon saat twin date kayak di 12/12 dan diskon tanggal gajian di marketplace. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!